Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum sampling mata kuliah TAPL Cahaya dan Lumpur yang berlokasi di Sungai Desa Plosorejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Praktikum sampling air permukaan ini mengacu pada SNI nomor 6989.59 tahun 2008 mengenai metode pengambilan contoh air limbah yang dilakukan oleh Tia Amelia dan Nida Aulia Miftah. Karakteristik dari lokasi yang diambil yaitu Sungai Desa Plosorejo ini memiliki lebar sungai sekitar 4 meter dan kedalaman sungai kurang lebih 1,5 meter. Sebelum melakukan sampling, kita perlu mempersiapkan APD, yaitu kita menggunakan masker, sarung tangan latex, safety shoes, dan tidak lupa kita menggunakan baju bengkel. Dalam sampling, kita memerlukan beberapa alat. Di sini kita menggunakan wadah plastik untuk membantu mengambil sampel dan botol kaca untuk wadah sampel tersebut. Menurut SNI 6989.59 tahun 2008, data parameter lapangan yaitu berupa DO, suhu, kekeruhan, daya hantar listrik, dan debit. Persyaratan wadah contoh. Untuk menyimpan contoh, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, terbuat dari bahan gelas atau plastik. Plastik di sini boleh menggunakan plastik polietilen, PE atau polipropilen, PP atau Teflon politetrafluoroetilen, PTFE. Hal ini untuk mencegah terjadinya interaksi dengan sampel. Yang kedua adalah dapat ditutup dengan kuat dan rapat, bersih dan bebas kontaminan, tidak mudah pecah, dan tidak berinteraksi dengan contoh. Persiapan wadah contoh ini dilakukan untuk menghindari kontaminasi contoh di lapangan. Seluruh wadah contoh harus dibersihkan di laboratorium sebelum dilakukan pengambilan contoh. Lalu wadah harus dilebihkan dari yang dibutuhkan untuk jaminan mutu, pengendalian mutu, dan cadangan. Jenis wadah contoh dan tingkat pembersihan yang diperlukan tergantung dari jenis contoh yang akan diambil. Umumnya, pencucian wadah contoh menggunakan deterjen bebas fosfat, lalu dicuci dengan air bersih, dilanjutkan dengan HCl 1:1, lalu kita bersihkan lagi dengan aquade sebanyak 3 kali, lalu kita keringkan. Namun, apabila jenis contoh yang kita ambil untuk pengujian parameter tertentu seperti senyawa organik yang mudah menguap dan senyawa organik yang dapat diekstraksi, pengujian logam total dan terlarut, untuk pengujian KUB, KOK, dan nutrien atau anorganik non-logam, terdapat perlakuan khusus dalam pencucian wadah. Hal ini mengacu pada SNI 6989.59 tahun 2008. Setelah dilakukan pencucian, kita lakukan pelabelan wadah dengan yang berisi penandaan lokasi, titik atau lokasi pengambilan sampel, waktu pengambilan, dan petugas pengambil contoh. Lokasi sampling ini dilakukan di Sungai Plosorejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Teknik sampling yang digunakan yaitu grab sampling pada waktu yang pengambilan sampel yaitu pada pukul 9.34 waktu Indonesia Barat. Alasan pemilihan lokasi
di Sungai Plosorjo karena aliran air ini pada tembusan dari bendungan PLTA Ludoyo. Yang di sekitarnya terdapat pemukiman penduduk dan industri kecil, seperti industri pabrik tahu. Nah, ini adalah kondisi sungai yang untuk pengambilan contoh air permukaan. Kondisinya sedikit keruh. Nah, terdapat beberapa metode pengambilan sampel atau contoh. Yang pertama ada contoh sesaat atau grab sampel, yaitu air limbah yang kita diambil pada satu lokasi tertentu. Lalu terdapat contoh gabungan waktu, yaitu campuran contoh yang kita diambil dari satu titik, namun pada waktu yang berbeda, dengan volume yang sama. Lalu ada contoh gabungan tempat, yaitu sampel yang kita ambil dari titik yang berbeda pada waktu yang sama dengan volume yang sama. Lalu terdapat contoh gabungan waktu dan tempat, yaitu campuran dari contoh yang diambil dari beberapa titik dalam satu lokasi pada waktu yang berbeda dengan volume yang sama. Titik sampling air permukaan diambil pada pinggir sungai, dikarenakan tidak memungkinkan dari kondisi air sungai dan tidak memungkinkan kita untuk mengambil sampel di tengah sungai. Berikut adalah video cara mengambil sampel air permukaan. Kita menggunakan bantuan wadah plastik dikarenakan kesulitan untuk menjangkau dengan apabila kita menggunakan botol yang kita celup langsung pada sungai. Nah, di bawahnya kita memberikan contoh atau simulasi apabila kita menggunakan botol langsung yang kita masukkan ke dalam air, kita simulasikan pada sungai yang lebih dangkal. Pengambilan dengan botol air ini kita tempatkan mulut botol berlawanan dengan arus sungai. Lalu kita tunggu hingga penuh, lalu kita tutup saat botol masih di dalam air. Lalu pengawetan. Pengawetan ini dilakukan apabila pemeriksaan tidak dapat langsung dilakukan setelah pengambilan contoh. Hal ini tertera pada lampiran. Contohnya, jika parameter yang kita uji yaitu logam secara umum, kita harus menggunakan wadah penyimpanan berupa plastik atau gelas dengan simbol A, yaitu plastik atau gelas yang dicuci dengan 1 ditambah 1 HNO3. Lalu dengan minimum jumlah contoh yang diperlukan, pengawetan yang dapat dilakukan adalah setelah sampel air disaring, kita tambahkan HNO3 hingga pH kurang dari 2, lalu kita dinginkan. Lama penyimpanan maksimum yang dianjurkan yaitu 6 bulan, lama penyimpanan menurut EPA yaitu 6 bulan. Contoh lain, apabila kita menggunakan parameter BOD, kita dapat menyimpannya di botol wadah plastik atau gelas dengan minimum jumlah contoh yang diperlukan sebanyak 1000 ml dengan pengawetan yang bisa dilakukan adalah pendinginan, dan lama penyimpanan maksimum yang dianjurkan adalah 6 jam dan lama penyimpanan menurut EPA adalah 2 hari. Kita harus menuruti
dan mengikuti aturan yang sudah berlaku dengan lama penyimpanan dari sampel. Hal ini dikarenakan apabila kita terlalu lama dalam melakukan pengujian, parameter nilai dari kadar akan semakin menurun. Nah, sekian presentasi atau penjelasan mengenai sampling air permukaan yang dapat kita sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.